Udah mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Dr. Ali Mursyid, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan, serta teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 9, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, hari ini kami mau mengajak kalian semua untuk berdiskusi mengenai Islam dan kesehatan fisik serta jiwa. Betul banget nih. Jadi di sini ada aku, Putri, lalu ada Mutiara, Fania, Gisha, dan juga Akila. Nah, biar langsung masuk ke topik utama, aku mau langsung lempar materi pertama nih. Kalau kita bedah bab 2 makalah kita, mungkin dari operator boleh dibuka dari Akila. Ya, pokoknya kalau kita bedah bab 2 makalah kita itu, kesehatan dalam kacamata Islam itu sebenarnya luas banget dan sifatnya holistik. Islam memandang sehat bukan cuma kondisi tubuh terbebas dari penyakit luar atau klinis, melainkan keterikatan mutlak antara unsur jasmani dan rohani. Aku juga mau nambah ini dari poin Fania. Nah, di makalah kita ini kan mencantumkan kalau secara bahasa sehat itu kan artinya berfungsi organ tubuhnya dengan baik gitu. Nah, dalam Islam kesehatan itu adalah nikmat dan modal paling utama dalam iman. Kenapa? Karena tanpa fisik yang sehat, kita sebagai manusia nggak akan bisa menjalankan ibadah secara optimal ataupun menjalankan tugas sebagai khalifah fil ard dengan maksimal. Jadi merawat tubuh itu bukan sekedar gaya pilihan hidup, tapi juga bentuk ketaatan rohani kita. Nah, benar apa yang apa yang disampaikan sama Mutiara. Bahkan kalau misalnya kita bandingin sama konsep WHO, definisi sehat holistik itu baru mereka gunakan di era sekarang ini. Sedangkan kalau misalnya di Al-Quran itu sudah menegaskan bahwa keseimbangan ini sudah ada dari belasan tahun yang lalu, belasan abad yang lalu. Nah, iya benar banget. Guys. Benar banget tuh Gisha, berdasarkan landasan itulah kelompok kita membagi implementasi praktisnya ke dalam dua pilar besar di makalah, yaitu manajemen kesehatan fisik secara preventif dan pemeliharaan kesehatan jiwa secara spiritual. Yuk langsung kita mulai presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh Gisha. Oke, jadi di sini pengertian kesehatan dalam Islam sendiri itu merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi, dalam pandangan Islam, kesehatan itu tidak hanya diartikan sebagai keadaan bebas dari penyakit fisik, tetapi juga mencakup kesehatan jiwa, mental, sosial, serta spiritual. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri atas jasmani dan rohani, sehingga keduanya harus dijaga secara seimbang agar manusia dapat menjalankan kehidupan yang baik. Lalu menurut bahasa, kesehatan itu berasal dari kata sehat, yang berarti baik seluruh badan serta bagian-bagiannya itu bebas dari penyakit. Dalam Islam, kesehatan itu sering diartikan dengan keadaan tubuh dan jiwa yang kuat, sehingga manusia mampu menjalankan ibadah serta aktivitas kehidupan sehari-hari secara optimal. Lalu menurut WHO, kesehatan itu merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya terbebas dari penyakit. Eee, Lalu konsep tersebut itu sejalan sama pandangan Islam yang menjelaskan keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. Islam mengajarkan bahwa manusia yang sehat adalah manusia yang sehat fisiknya, tenang jiwanya, lalu baik akhlaknya, dan mampu menjalani hubungan sosial dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke Islam dan kesehatan fisik serta jiwa. Jadi, Islam merupakan agama yang memperhatikan kesehatan fisik dan jiwa manusia. Dalam pandangan Islam, kesehatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dijaga dengan baik karena kesehatan membantu manusia menjalankan aktivitas dan ibadah secara optimal. Islam juga mengajarkan pola hidup sehat melalui kebersihan, mengonsumsi makanan halal dan baik, serta mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan juga zikir.
Kesehatan fisik merupakan kondisi tubuh yang sehat dan berfungsi secara optimal yang ditandai dengan kemampuan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara efektif, memiliki energi yang cukup, serta terbebas dari penyakit atau gangguan fisik yang menghambat fungsi tubuh. Konsep kesehatan fisik dalam Al-Quran dijelaskan melalui pentingnya menjaga gizi, kebersihan, dan juga lingkungan. Surat Al-Baqarah ayat 233 menekankan pentingnya asupan gizi yang baik untuk pertumbuhan fisik. Surat Al-A'raf ayat 31 mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sebagai bagian dari kesehatan, sementara surat Al-Mulk ayat 15 menjelaskan bahwa alam memiliki peran penting bagi kesehatan manusia. Lalu kita masuk ke poin pengertian kesehatan jiwa atau psikologis. Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan mental yang memungkinkan individu menyadari kemampuannya, mampu mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari, bekerja dan belajar secara produktif, beradaptasi dengan lingkungan, serta berkontribusi kepada masyarakat. Kesehatan mental dalam Islam ini dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola fungsi kejiwaan dan juga menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, serta lingkungan berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seseorang yang sehat mentalnya mampu menghadapi masalah dengan baik, memiliki ketenangan hati, serta mengendalikan emosi dan juga perilakunya. Islam mengajarkan berbagai cara menjaga kesehatan jiwa, seperti memperbanyak ibadah, zikir, berdoa, bersabar, dan bertawakal kepada Allah. Al-Quran juga disebut sebagai syifa atau penawar bagi penyakit hati dan juga gangguan jiwa manusia sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Selanjutnya kita masuk ke kesehatan fisik dan mental dalam Islam. Kesehatan fisik dan mental memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Tubuh yang sehat dapat membantu seseorang memiliki kondisi mental yang baik, sedangkan gangguan mental dapat berdampak pada kesehatan fisik. Islam mengajarkan berbagai bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zikir, dan membaca Al-Quran yang tidak hanya memberikan keterangan jiwa, tetapi juga berdampak baik bagi kesehatan fisik. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pandangan Islam tentang kesehatan. Dalam ajaran Islam, kesehatan merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kesehatan tidak hanya dipahami sebagai keadaan terbebas dari penyakit fisik, tetapi juga mencakup keseimbangan antara jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Dengan kondisi tubuh dan jiwa yang sehat, manusia dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja, belajar, serta melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik. Islam sangat memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan karena kesehatan memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh dan jiwa. Selain sebagai bentuk ikhtiar, menjaga kesehatan juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, masuk ke kesehatan sebagai nikmat Allah. Menurut eee, HM Hasbaullah Thoaib, konsep sehat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik semata, tetapi juga eee, mencakup kesehatan, mmm, mohon maaf. Mencakup kesehatan, entar gua cut deh ya, gua cut sumpah. Kok gue bingung gue baca yang mana? Lanjut masuk ke menjaga kesehatan sebagai ibadah. Dalam Islam, menjaga kesehatan termasuk bagian dari ibadah. Tubuh manusia merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Menjaga kesehatan bukan hanya bertujuan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga agar manusia mampu menjalankan kewajiban ibadah secara optimal. Islam mengajarkan pentingnya upaya pencegahan penyakit melalui pola hidup sehat. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tetap menjaga pola makan, menjaga kebersihan, berolahraga, serta beristirahat yang cukup. Selanjutnya masuk ke
kebersihan dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan merupakan salah satu bentuk upaya menjaga kesehatan sekaligus bagian dari keimanan. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan diri, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lingkungan sekitar. Ajaran Islam tentang kebersihan dapat dilihat dalam praktik wudhu, mandi wajib, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian, serta menjaga kebersihan lingkungan. Silakan dilanjut, Mutiara. Ya, lanjut ke prinsip Islam dalam menjaga kesehatan. Prinsip Islam dalam menjaga kesehatan ini nggak hanya berfokus terhadap kesehatan fisik, tapi juga berfokus pada kesehatan jiwa, akal, spiritual, sosial, dan moral. Islam juga memandang kesehatan ini sebagai bagian dari maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat yang wajib kita pelihara oleh setiap manusia. Islam memandang bahwa kesehatan jiwa ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti gangguan stres, kecemasan, depresi, iri hati, dengki, dan ketakutan yang dianggap sebagai penyakit hati dan dapat merusak keseimbangan hidup seseorang. Nah, aku mau masuk ke menjaga kebersihan taharah dalam Islam. Tadi juga dijelaskan oleh Akila, tapi aku mau menyebutkan lagi kalau dalam surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan adanya istilah fagsilu atau basulah dan fotoharu bersucilah atau mandilah. Nah, menjaga kebersihan pribadi ini atau personal hygiene bertujuan memelihara kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit. Karena Islam juga mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lingkungan. Masuk ke pola makan sehat dan halal. Pola makan sehat dan halal ini merupakan bagian dari ajaran hidup sehat dalam Islam. Islam ini mengajarkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal, baik atau thayyib, bergizi, dan tidak berlebihan agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim harus memenuhi prinsip halal dan thayyib. Halal berarti makanan tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, bersih, sehat, bergizi, dan tidak membahayakan bagi tubuh. Dengan demikian, makanan yang halal belum tentu baik jika tidak sehat atau membahayakan kesehatan. Makanan halal ini bisa disebut apabila bahan makanannya diperbolehkan dalam Islam dan cara mendapatkannya juga benar. Misalnya bukan hasil mencuri, menipu, ataupun dari sesuatu yang diharamkan. Hewan yang dimakan juga harus disembelih sesuai ketentuan syariat Islam. Karena itu, makanan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman memabukkan termasuk makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi. Oke, aku mau jelasin mengenai perintah mengkonsumsi makanan yang baik. Islam mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat. Penjelasan tersebut ada di surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi manusia. Dan mengkonsumsi makanan secara seimbang ini dan tidak berlebihan sebagai bentuk menjaga kesehatan tubuh. Larangan mengkonsumsi makanan haram dan berlebihan merupakan bagian dari upaya preventif atau pencegahan penyakit. Dan hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur pola makan agar manusia terhindar dari berbagai gangguan kesehatan. Next ke olahraga dan istirahat dalam perspektif Islam. Olahraga dan istirahat ini merupakan dua hal penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran serta kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, olahraga juga dapat mengurangi stres, memberikan rasa nyaman, sehingga berpengaruh baik pada kesehatan mental. Kalau dalam perspektif Islam, olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti memanah, berkuda, berenang, dan berjalan kaki. Terus istirahat juga memiliki peran penting dalam kesehatan karena Islam memiliki tata cara tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari doa sebelum tidur, waktu tidur, hingga kebiasaan bangun malam beribadah. Seperti dilakukan pada awal malam sekitar jam 9 malam dan bangun pukul 2 pagi untuk melaksanakan ibadah malam. Pola tidur tersebut dianggap baik bagi kesehatan tubuh. Islam memandang tidur sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 23. Lanjut ke menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan membahayakan. Islam ini mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani yang menjauhi segala sesuatu dapat menimbulkan kerusakan bagi tubuh maupun jiwa. Seperti bangkai, darah yang tadi sudah dijelaskan. Terus penyimpangan moral terhadap kesehatan dalam Islam.
Berbagai kerusakan yang terjadi di masyarakat modern seperti penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan perilaku moral muncul karena manusia mulai menjauhi dari ajaran agama. Nah, perkembangan zaman dan teknologi sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi manusia, tapi apabila tidak disertai dengan nilai agama, maka dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan fisik maupun mental. Nah, di sini juga disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat ulah manusia sendiri. Terus ke perilaku yang merusak tubuh, Al-Quran ini mendorong umat manusia untuk menetapkan perilaku hidup yang sehat dan menjauhi segala sesuatu yang membahayakan bagi tubuh. Salah satunya adalah larangan mengkonsumsi makanan haram dan makanan yang berlebihan, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Terus ada juga zat-zat yang merusak akal dan tubuh dalam Islam. Islam ini sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Dalam konsep maqasid syariah, menjaga akal dan jiwa termasuk satu tujuan utama dalam syariat Islam. Oleh karena itu, seperti penyalahgunaan narkoba itu sangat mengganggu perkembangan remaja, menurunkan daya ingat, mengacaukan emosi, serta mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. Lanjut ke berobat dalam Islam. Tadi juga udah dijelasin sebelumnya tentang pengobatan dalam Islam. Aku mau ngejelasin lagi kalau pengobatan Islam ini bertujuan menyembuhkan penyakit fisik, mental maupun spiritual. Islam juga memandang kesehatan sebagai bagian penting dalam kehidupan. Setelah Islam berkembang, adanya konsep tib al-nabawi atau pengobatan nabi. Tib al-nabawi ini merupakan metode pengobatan yang bersumber dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, pengobatan dalam Islam ini juga bersifat holistik yang artinya memiliki hubungan antara kesehatan tubuh dan jiwa. Terus lanjut ke pengobatan herbal dan alami. Rasulullah SAW itu menganjurkan umat Islam menggunakan obat-obatan yang baik seperti madu, habatus sauda, kus al-kindi, dan kurma ajwa. Madu disebut dalam Islam ini memiliki kandungan penyembuh bagi manusia dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kus al-kindi ini digunakan untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan, masalah tenggorokan, dan kesehatan jantung, sedangkan kurma ajwa ini dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, lanjut lagi ke pengobatan Islam pada masa kejayaan. Pada masa kejayaan Islam ini berlangsung sekitar abad ke-8 hingga ke-14 Masehi gitu kan. Nah, periode ini tuh berkembangnya ilmu kedokteran yang memadukan ajaran Islam dengan pendekatan ilmiah melalui observasi, eksperimen, dan penelitian nasional. Perkembangan tersebut juga diawali dengan gerakan penerjemahan besar-besaran seperti karya kedokteran Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, salah satu bentuk nyata kemajuan pengobatannya ini berdirinya Bimaristan atau rumah sakit Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tapi juga sebagai pusat pendidikan kedokteran, penelitian, perpustakaan medis, serta pelatihan klinik bagi calon dokter. Nah, kemajuan pengobatan Islam tersebut tidak terlepas dari kontribusi ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina yang menyusun Al-Qanun fi Al-Tib, terus karya-karya Razi yang mengembangkan metode observasi klinis dan menekankan bahwa diagnosis harus berdasarkan pada pemeriksaan pasien secara langsung, bukan sekadar mengikuti pendapat suara ilmuwan terdahulu. Oke, next, Tania. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesehatan mental dalam Islam. Nah, kesehatan mental dalam perspektif Islam ini bukan sekedar kondisi bebas dari gangguan jiwa, melainkan merupakan suatu kemampuan individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaannya serta menciptakan keselarasan dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa kesehatan jiwa dapat dijaga dan diperkuat melalui serangkaian amalan spiritual, di antaranya sabar, syukur, dan zikir. Ketiga amalan ini bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan merupakan mekanisme psikologis yang secara langsung itu memengaruhi keseimbangan emosional dan ketahanan mental seseorang. Selanjutnya itu sabar, syukur, dan zikir untuk kesehatan jiwa. Islam mengajarkan bahwa kesehatan jiwa dapat dijaga dan diperkuat melalui serangkaian amalan spiritual, diantaranya sabar, syukur, dan zikir. Ketiga amalan ini bukan sekedar ritual keagamaan,
melainkan merupakan mekanisme psikologis yang secara langsung memengaruhi keseimbangan emosional dan ketahanan mental seseorang. Yang pertama, sabar. Sabar merupakan salah satu konsep sentral dalam Islam yang memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sabar dalam menghadapi cobaan hidup merupakan perwujudan kematangan jiwa dan keseimbangan emosional yang mencerminkan kesehatan mental yang baik. Boleh di next. Syukur adalah bentuk pengakuan seorang hamba atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks kesehatan mental, syukur ini memiliki peran yang sangat penting sebagai penyeimbang jiwa. Rasulullah SAW itu bersabda bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian rasa syukur mendorong seseorang untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya dan menjauhkan diri dari perasaan tidak puas, iri hati, dan kecemburuan yang merupakan penyakit jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran bahwa orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Terdapat dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan hal ini secara psikologis sejalan dengan penelitian modern yang menunjukkan bahwa praktik syukur atau gratitude itu secara konsisten dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi gejala depresi. Kemudian zikir, di antara sarana penjaga kesehatan jiwa yang paling fundamental dalam Islam adalah zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ayat ini secara tegas menyatakan bahwa ketenangan hati yang merupakan inti dari kesehatan mental hanya dapat diperoleh melalui zikrullah. Boleh di next. Nah, masuk ke mengatasi stres menurut Islam. Stres merupakan salah satu gangguan kesehatan jiwa yang paling umum dihadapi oleh manusia modern. Dalam pandangan Islam, stres merupakan anggapan tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban yang bersifat non-fisik. Di samping itu, stres dapat juga merupakan faktor pencetus sekaligus akibat dari suatu gangguan atau penyakit. Ketidakmampuan seseorang menghadapi berbagai problem kehidupan akan menggiringnya ke jalan hidup yang tidak stabil dan mudah mengalami goncangan. Nah, Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam mengatasi stres, yang mencakup dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya bersifat kuratif atau mengobati, tapi juga preventif atau mencegah. Beberapa metode yang diajarkan Islam dalam mengatasi stres antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sholat sebagai terapi jiwa, yang mana sholat ini merupakan ibadah wajib yang memiliki dimensi terapeutik yang sangat signifikan. Menurut ilmu jiwa agama, pada saat seorang sholat dengan khusyuk, seluruh alam pikiran dan perasaannya akan terlepas dari semua urusan dunia yang mengganggu. Jiwanya menjadi tenang dan merasa damai. Yang kedua, puasa sebagai pengendalian diri. Ibadah puasa mengandung manfaat psikologis yang besar, diantaranya menguatkan kemauan dan menumbuhkan kemampuan jiwa manusia dalam mengontrol hawa nafsunya. Dan yang ketiga itu membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu disebut sebagai asyifa, ya. Al-Quran itu sebagai asyifa atau penyembuh dalam Quran Surah Yunus ayat 57. Kemudian muhasabah diri dalam Islam adalah proses introspeksi atau perenungan tentang tindakan yang telah dilakukan serta kesiapan untuk memperbaiki diri. Kemudian pentingnya ketenangan hati.
atau tu'maninah merupakan inti dari kesehatan jiwa dalam pandangan Islam. Di Al-Quran berulang kali menegaskan keterkaitan antara iman, ibadah, dan ketenangan batin. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah itu menyatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Pernyataan ini bukan sekedar anjuran spiritual, melainkan sebuah kenyataan psikologis yang dirasakan oleh setiap jiwa yang beriman. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan dan tantangan, ketenangan hati menjadi semakin penting. Konsep ketenangan hati dalam Islam sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam surah Asy-Syahr ya, atau Al-Insyirah ayat 5-7 yang memberikan gambaran mendalam tentang pentingnya ketenangan jiwa dalam menghadapi kesulitan hidup. Oke, masuk ke bab terakhir ya atau penutup. Kesimpulannya, menjaga kesehatan dalam Islam ini merupakan bagian dari ibadah dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menekankan bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah kewajiban karena tubuh merupakan amanah yang harus dirawat. Kemudian sarannya itu bagi setiap individu muslim hendaknya menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam menjaga kesehatan fisik dan jiwa. Mulailah dengan menerapkan pola hidup sehat sesuai sunnah Rasulullah SAW, seperti menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan halal dan bergizi, olahraga teratur, dan memperbanyak ibadah serta zikir sebagai sarana menjaga ketenangan jiwa. Untuk masyarakat luas, terutama di era modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan, disarankan untuk tidak mengabaikan dimensi spiritual dalam menjaga kesehatan. Praktik sabar, syukur, dan zikir perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah preventif atau pencegahan dalam menjaga kesehatan mental dan mencegah gangguan jiwa seperti stres, kecemasan, dan depresi. Oke, sudah dikembalikan ke Mutiara. Luar biasa banget ya pemaparan materi dari kita semua tadi. Nah, biar video presentasi kelompok kita ini semakin seru, sekarang kita masuk ke sesi diskusi kritis dan tanya jawab ya. Kita sudah merangkum nih minimal 3 pertanyaan paling mendasar yang sering memicu perdebatan di masyarakat terkait makalah kita. Aku mau lempar pertanyaan pertama nih, siapa yang mau jawab atau tanding argumen, silakan langsung disamber ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ini, di subbab 2.4.5 makalah kita itu kan ada pembahasan tentang kewajiban berobat. Pertanyaannya, kalau ada seorang muslim yang didiagnosis mengalami gangguan mental klinis berat seperti depresi mayor atau anxiety disorder, apakah dia cukup mengobatinya lewat jalur spiritual seperti sholat tahajud, ruqyah, dan zikir saja, atau dia wajib secara syariat untuk pergi ke psikolog atau psikiater? Oke, aku mau jawab duluan nih. Kalau berdasarkan kajian dari kelompok kita, kedua jalur tersebut sama sekali tidak boleh dipertentangkan. Islam itu adalah agama hukum yang kausalitas atau sebab akibat. Rasulullah itu bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Jika gangguan jiwa tersebut sudah sampai merusak keseimbangan kimiawi di otak secara klinis, maka datanglah ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan psikoterapi atau obat medis yang adalah bentuk ikhtiar yang sah, ilmiah, dan justru menjadi kewajiban syar'i demi menjaga keselamatan jiwa. Nah, aku juga setuju dan pengen nyangga stigma yang keliru di masyarakat kita ini. Jadi banyak orang yang menganggap kalau misalnya depresi itu kan pasti kurang iman atau kurang ibadah. Nah, sebenarnya itu tuh salah besar karena itu tuh nyudutin si korbannya. Justru gangguan mental ini penyebabnya itu karena faktor genetik, terus ada ketidakseimbangan biologis atau trauma yang berat pada saat lalu. Jadi ibadah spiritual seperti sholat itu berfungsi memberi kekuatan mental dan kedamaian hati. Sedangkan kalau misalnya kita berobat pergi ke medis seperti psikiater itu berfungsi memperbaiki sistem biologis fisiknya. Jadi keduanya itu saling beriringan bukan saling bertentangan.
Oke, pembahasan pertanyaan pertama nih udah clear ya dan udah mantep banget nih dari teman-teman. Nah, sekarang giliran aku mau ngelempar pertanyaan kedua mengenai realita zaman sekarang. Nah, di zaman digital sekarang ini kan mayoritas remaja muslim terjebak dalam fenomena sedentary lifestyle atau mager di tempat gadget. Mager di depan gadget terus nih. Terus kecanduan media sosial yang bikin cemas kayak FOMO gitu kan dan konsumsi junk food yang merajalela. Terus bagaimana cara kelompok kita ini mengimplementasikan prinsip kesehatan fisik dan jiwa ala Islam sebagai solusi yang konkret atas tantangan dari modern ini? Aku ambil poin ini, Mut. Cara kita menyampaikannya adalah dengan membranding nilai syariat Islam menjadi sebuah lifestyle yang sehat, yang keren bagi generasi muda kayak kita nih. Contohnya, kita mengampanyekan gerakan anti mager, jadi bukan cuma buat diet, tapi juga mengaitkan sebagai bentuk mencontoh aktivitas fisik harian Rasulullah yang bernilai ibadah dan juga pahala. Nah, untuk edukasi soal bahaya makanan cepat sajinya itu, kita kaitkan dengan konsep Toyib dalam Al-Quran bahwa menumpuk makanan tidak sehat di dalam tubuh kita itu sama saja dengan menzolimi amanah titipan Allah. Tuh. Aku izin nambahin pembahasan Putri ya. Buat mengatasi isu mental akibat kecanduan media sosial itu, kita bisa mempromosikan metode puasa media sosial yang diintegrasikan dengan puasa sunat Senin Kamis. Seperti yang kita tulis di makalah, puasa terbukti melatih self-control dan menekan nafsu impulsif. Jadi, syariat Islam itu sebetulnya instrumen kesehatan mental gratis yang sangat efektif kalau diterapkan secara konsisten di era modern ini. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir atau ke pertanyaan ketiga. Aku mau lempar pertanyaannya ya. Jadi tuh ini berkaitan sama batasan-batasan hukum pengobatan dalam syariat Islam. Jadi pertanyaannya itu, di dalam makalah kelompok yang udah dibuat itu ditegaskan kalau misalnya pengobatan medis nggak boleh menabrak batas-batas syariat dalam Islam. Coba jelaskan apa saja batasan konkret pengobatan yang diharamkan tersebut dan bagaimana peran kita sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, misalnya di lapangan nanti menghadapi benturan dengan tradisi pengobatan budaya setempat. Oke, biarin aku urain dulu ya batasannya, Sya. Jadi di makalah kita itu, batasan pengobatan yang dilarang ada 2 poin utama. Yang pertama itu dilarang memakai bahan dasar atau zat yang diharamkan secara syar'i. Contohnya itu, kita nggak boleh menggunakan bagian tubuh hewan yang najis atau haram kecuali dalam situasi darurat medis kritis yang mengancam nyawa dan juga nggak ada alternatif lain nih. Jadi kita boleh pakai yang tadi. Yang kedua itu kita dilarang keras menggunakan metode pengobatan yang mengandung unsur syirik, tahayul, perdukunan, atau sihir berkedok pengobatan alternatif. Karena itu bisa merusak fondasi akidah seorang Islam. Oke, aku sambung dari sudut pandang kesehatan masyarakatnya ya. Nah, kalau kita hadapin dengan benturan budaya pengobatan mistis di masyarakat, langkah kita sebagai orang Kesmas adalah melakukan pendekatan persuasif edukatif, bukan konfrontatif langsung. Nah, kita rangkul tokoh masyarakat setempat, lalu kita sosialisasikan alternatif terapi medis modern yang ilmiah, bersih, aman, dan tentunya sudah tersertifikasi halal. Nah, kita edukasikan bahwa pengobatan medis modern itu justru sangat sejalan dengan prinsip makosid syariah, yaitu menjaga jiwa dan keturunan manusia supaya tetap bersih, baik secara lahir maupun batin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman, diskusi kelompok kita dari awal materi sampai sesi tanya jawab yang benar-benar tadi seru banget dan seru, interaktif dan penuh argumen dari teman-teman sekalian. Nah, sebagai kesimpulan penutup, maka dari kelompok 9 ini juga membuktikan bahwa Islam adalah sistem nilai yang komprehensif dalam memandang kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa. Betul banget nih Mute. Kami segenap keluarga besar kelompok 9 kelas CD mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada dosen pengampu kami, Bapak Dr. Ali Mursyid MAG atas bimbingan materi, saran konstruktif, dan juga ilmu yang luar biasa sudah diberikan kepada kami sepanjang 1 semester ini di mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan.
Semoga video presentasi, dinamika materi, dan sesi tanya jawab interaktif dari kelompok kami ini bisa memberikan insight baru, keberkahan ilmu, serta manfaat edukatif bagi siapa saja yang menontonnya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses presentasi ataupun di dalam naskah makalah kami terdapat kekurangan serta kekeliruan kata. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, sedangkan kesalahan ada pada kami. Oke, teman-teman. Langsung aja ya, mungkin kita tetap presentasi UAS kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak. Aku izin tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh.